Apa peran hemohim dalam sistem imun atau kekebalan tubuh kita? Ya, kita tahu bahwa kalau kita tidak ada sistem imun atau kekebalan tubuh, badan kita dalam 3 hari akan jadi mayat, Bapak Ibu. Ya, artinya kalau ada virus, bakteri sedikit aja gitu ya, itu akan menjadi mematikan untuk kita. Maka dari itu, hemohim diciptakan hanya untuk sistem imun, hanya untuk kekebalan tubuh, ya, bukan untuk menyembuhkan penyakit A, penyakit B, penyakit C, bukan ya. Jadi jangan pernah bilang hemohim adalah obat ini, obat itu. Hemohim bukan obat, ya. Tapi hemohim adalah membantu memelihara daya tahan tubuh. Kenapa perlu dipelihara, Bapak Ibu? Sesuatu yang sudah ada perlu dipelihara. Kalau tidak dipelihara, maka akan kabur, ya. Kalau sistem imun ini kabur, apa yang terjadi dengan badan Anda? 3 hari akan jadi mayat. Ya, karena segala penyakit, segala bakteri, segala virus yang sedikit kecil saja itu akan menjadi mematikan. Ya, maka dari itu saya akan jelaskan dulu apa itu sistem imun, kekebalan tubuh. Ya, kalau Bapak Ibu Google gitu ya, apa itu imun sistem? Nah, itu terdiri dari sistem yang kompleks, ya, sistem jaringan besar organ tubuh kita, sel darah putih, protein atau antibodi, dan juga bahan kimia. Sistem ini bekerja sama untuk melindungi Anda dari penyerbu asing seperti kuman, bakteri, virus, parasit, dan jamur yang menyebabkan Anda sakit, infeksi, dan penyakit. Singkatnya, kemampuan tubuh untuk melindungi tubuh dari serangan dalam dan luar dan bahan-bahan berbahaya. Kita lihat di sini ada lymph node ya, atau getah bening yang ada di leher, ada thyroid ya, ada thymus gland, ada spleen, dan juga termasuk pencernaan kita ya, usus kita. Kenapa? Karena pencernaan kita yang sehat, usus kita sehat, bakterinya itu seimbang, maka 70% kekebalan tubuh atau sistem imun berasal dari sana. Maka itu dari itu penting sekali Anda juga mengkonsumsi probiotik. Ya, karena kita sudah tidak bisa menstabilkan bakteri yang baik dengan yang buruk di dalam pencernaan kita karena makanan-makanan yang kita makan ya sudah banyak junk food dan lain sebagainya. Dan juga ada yang di groin ya dan dekat pangkal paha ini juga ada yang namanya getah bening di sana dan juga termasuk di dalam tulang kita ya, sumsum tulang kita itu juga termasuk daripada sistem imun, termasuk usus buntu. Nah, Anda yang sudah nggak punya usus buntu mungkin lebih mudah sakit ya, karena kenapa? Sudah kurang kekebalan imunnya ya, salah satu organnya. Dan di ketiak kita ini paling banyak ya, dan juga di amandel kita. Nah, ini semua menjadi satu ya, bekerja harus bersama-sama, nggak bisa hanya yang di lehernya aja ya, lalu yang di pangkal pahanya nggak bekerja. Nggak bisa Bapak Ibu. Ini adalah kesatuan sistem yang membentuk sistem imun kita. Apa sih yang menghancurkan sistem imun? Ya, pasti kita tahu dong. Oh, kayaknya saya sudah hidup sehat, sudah pokoknya sudah mencoba makanan-makanan yang bergizi, kok tetap aja saya gampang sakit ya? Kok tetap saja saya bisa kena autoimun dan lain sebagainya. Hal yang pertama yang menghancurkan sistem imun Anda adalah radiasi ya. Ada orang yang imunnya jadi rendah setelah terkena radiasi, ada orang yang imunnya jadi over ya, itu yang dibilang dengan autoimun. Nah, ini yang dibilang dengan menghancurkan itu dua arah, bisa menaikkan juga menurunkan ya. Lalu hal kedua yang menghancurkan sistem imun, kurang tidur. Orang-orang yang suka begadang itu sudah pasti mereka gampang kena penyakit. Lalu orang yang stres, ya Anda ingat, stres 5 menit, sistem imun Anda hilang 1 jam. Anda 1 hari stres 1 jam aja ya. Dalam 24 jam ke depan Anda hilang sistem kekebalan tubuh Anda. Jadi jangan pernah stres. Kalau kita lihat orang-orang yang suka kena penyakit ya, yang penyakit yang berat gitu ya seperti kanker, itu biasanya orang-orang stres Bapak Ibu. Karena banyak pikiran, mungkin ribut dengan pasangannya, dengan anaknya, ataupun stres dengan kehidupannya. Nah, siap-siap itu ya. Siap-siap suatu hari Anda akan divonis kanker. Makanya dari itu penyakit yang paling mematikan itu bukan kanker, bukan jantung, tapi stres Bapak Ibu. Karena pada saat stres Anda ini menghancurkan sistem imun, sudah habis badan Anda ya, akan dihancurkan oleh segala macam penyakit, virus dan sel-sel kanker. Anda ingat Bapak Ibu, dalam 1 hari ada 5.000 sampai 10.000 sel kanker baru di tubuh kita. Anda mau sehat, Anda mau yang sakit, tetap ada 5.000 sampai 10.000. Anda boleh Google. Yang ngomong ini bukan saya, ini dokter ya. Tapi kenapa semua orang nggak meninggal karena kanker? Yang membedakan adalah sistem imun mereka.
Ya, kalau kita bisa jaga sistem imun kita, nggak usah takut dengan sel kanker. Itu akan dihancurkan oleh namanya NK cell, natural killer cell. Apalagi kalau Anda yang suka stres, sudah lupakan saja. Itu sel kanker nggak ada yang mematikan, ya, nggak ada yang menghancurkan. Malah akan menjadi replikasi, mengganda, tambah banyak, tambah banyak. Makanya tiba-tiba Anda ke dokter sudah telat biasanya kalau sudah divonis kanker, ya. Jadi jangan suka stres. Apa yang menghancurkan sistem yang berikutnya? Kekurangan vitamin D. Ya, orang-orang yang suka kerjanya di kantor ya, ataupun nggak pernah kena matahari, nggak pernah minumin apa tuh suplemen vitamin D ya, ataupun kurang makan telur, ikan, keju ya, minyak apa canola dan lain sebagainya atau susu ya. Nah, kekurangan vitamin D juga bisa menghancurkan sistem imun. Orang yang suka makan obat. Nah, kalau Anda setiap hari makanin obat, Anda harus jaga sistem imun Anda ya. Karena sistem imun Anda pasti akan hancur. Kurang sayur-sayuran dan buah-buahan ya. Kita sekarang sudah banyak kan makanin organik ya. Tapi berapa banyak? Nggak bakal banyak Bapak Ibu karena ke satu mahal ya. Kedua, Anda juga nggak bisa makan yang terlalu berlebihan. Padahal asupan nutrisi dari sayur dan buah ini ada minimumnya gitu ya. Apalagi kalau Anda yang nggak pernah makan sayur dan buah, sudah pasti sistem imun Anda hancur ya. Walaupun makan organik pun sekarang sudah tanah yang ditanam sayur-sayuran ini, vitamin dan mineralnya sudah tidak mencukupi. Jadi Anda pasti tetap kekurangan vitamin dan nutrisi ya. Jadi hancurlah sistem imun Anda kalau Anda kurang makan sayur dan buah. Anda yang suka merokok sudah pasti ya karena ini adalah karsinogen. Lalu Anda yang suka makan makanan yang tinggi lemaknya, yang berlemak, makan bacon ya, makan soto-soto, babat ya. Pokoknya makanan yang lemaknya tinggi ya, makanin steak yang banyak lemaknya. Nah, siap-siap sistem imun Anda hancur. Anda yang suka minum alkohol ya, setiap hari Anda minumi, nah itu juga orang-orang yang sistem imunnya hancur. Lalu orang yang berduka, biasanya kenapa kalau lagi berduka biasa stres ya. Nah ini hubungannya dengan stres. Kalau Anda berduka hanya 1, 2 hari, 3 hari ya oke lah ya. Tapi ada orang yang berduka sampai berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun masih berduka. Nah itu biasa sistem imunnya juga hancur. Lalu orang yang kurang olahraga, ya dokter bilang suruh olahraga berapa kali? Seminggu? 5 kali 30 menit. Ya, kalau Anda tidak pernah 5 kali 30 menit kardio, jalan, ya jogging, nah, siap-siap sistem imun Anda juga hancur. Nah, sekarang hemohim ini bukan diciptakan oleh Atomic, bukan ya. Tapi gara-gara hemohim, lahirlah perusahaan Atomic. Nah, Anda mesti tahu dulu. Kebanyakan perusahaan menciptakan produk imun pada saat perusahaan ini berdiri. Tapi di Atomi kebalik. Justru Atomi berdiri gara-gara hemohim. Nah, Anda mesti tahu dulu, kenapa hemohim bisa bisa ada di Atomi ya. Nah, saya cerita awal ini mungkin di tahun sekitar 2000-an ya, 2003, 2004 gitu ya. Nah, Mr. Chairman Park Han-gil ini adalah pendirinya Atomi yang pakai topi ini. Dia sudah divonis dokter usianya tinggal 3 bulan. Dokter udah bilang dia, Mr. Park, liver cirrhosis Anda sudah parah. Tahu nggak liver cirrhosis? Hatinya itu sudah mengeras, kayak batu. Ya, kalau liver sudah mengeras, itu udah nggak bisa filter racun. Jadi kalau dia makan makanan yang ada mengandung racun, dia keracunan. Ya, dan bisa mati itu ya karena makanan yang kita makan itu nggak semuanya bersih ada racunnya Bapak Ibu ya karena livernya hatinya ini udah nggak bisa memfilter racun dia bisa mati kapanpun ya jadi Mr. Park udah tinggal 3 bulan dan dia juga punya diabetesnya udah tinggi gitu ya jadi wah Mr. Park udah enjoy life aja dia bilang ya jangan stres-stres yang penting kamu olahraga ya makan makanan yang bergizi gak usah pikirin kehidupan lah ya. Nah, lalu temannya yang kerja di perusahaan KRI, Korean Atomic Energy Research Institute, ini adalah lembaga pemerintah Korea Selatan yang bergerak di teknologi nuklir. Mereka juga pembangkit listrik tenaga nuklir di Korea Selatan. Ya, Anda bisa bayangin kalau sebagai karyawannya KRI ini, reaktor nuklir ini tiap hari dia terpapar radiasi nuklir, apa yang terjadi dengan sistem imun dia? Hancur, Bapak Ibu. Ya, hancur, kena radiasi. Ingat ya, yang tadi pertama saya bilang apa? Radiasi. Kita hidup sudah di zaman penuh radiasi. Bahkan Anda sedang Zoom sama saya saja, ini radiasi dari laptop.
radiasi dari handphone Anda, ya, belum lagi dari WiFi Anda. Ini sudah nggak bisa kita hindari, Bapak Ibu. Kalau Anda nggak mau hidup tanpa radiasi, Anda harus naik ke puncak Gunung Himalaya. Nah, tinggal di sana, nggak ada radiasi. Tapi kalau Anda hidup di rumah, ya, apalagi di kota, itu di mana-mana radiasi, ya. Nah, temennya bawain satu box Hemorrhage Gel, ya. Dulu namanya bukan Hemohim. Karena ini adalah proyek pemerintah Korea Selatan untuk karyawannya si KRI. Karena mereka terpapar radiasi nuklir, biarinlah kamu minum. Ini satu boxnya 770 US dollar atau sekitar 10 juta. Ya, nggak apa-apa lah. Ini kan pemerintah, ya punya uang. Dia bisa untuk karyawannya. Nah, karena temennya ini baik dengan Mister Park minumin aja. Ya, ini saya punya, Mister Park minum. Ini apa? Dia bilang, ini untuk menangkal radiasi. Tapi nggak apa-apa lah, Mister Park, kamu minum aja. Toh, kamu juga 3 bulan lagi, dokter bilang akan meninggal gitu ya. Akhirnya Mister Park minum. Seminggu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Nggak jadi mati. Dokter sampai bingung. Mister Park, kamu minum apa ini? Kamu ngapain ini? Mestinya kamu udah di liang kubur. Kok belum mati? Ya, akhirnya Mister Park nggak mau ngaku. Dia bilang, oh, enggak, kan dokter bilang suruh saya jangan stres, hidupnya harus dinikmati, ya pokoknya jangan mikirin yang jelek-jelek. Saya ikutin dokter, ya udah terusin aja. Nah, karena Mister Park ini nggak jadi mati, dia minta temennya yang kerja di KRI, tolong kenalin saya dengan CEO-nya KRI. Saya pengen ketemu. Ya, kenapa Mister Park? Saya mau jualin hemorrhage gel ini. Ya, singkat cerita akhirnya diambil alihlah penjualan Hemorrhage Gel, lalu dia ganti namanya jadi Hemohim. Ya, nanti saya akan jelaskan lebih detail. Nah, ini ada video singkatnya ya, dari Atomi Indonesia buat ya. Ini ada tentang hak patennya, jurnal medis. Nah, hemohim itu apa? Tadi saya bilang apa? Bukan obat ya. Jangan pernah bilang hemohim obat A, B, C, D. Tidak ya. Kecuali Anda dokter. Kalau Anda bukan dokter seperti saya, Anda nggak boleh bilang ini obat. Anda hanya bilang ini adalah suplemen. Atau kalau kategori BPOM-nya Indonesia adalah obat tradisional ya, seperti suplemen. Ya. Kekuatan yang membangkitkan sel-sel imun yang lelah. Ya, artinya sel imun yang udah nggak berfungsi lagi, dibangkitkan, dihidupkan lagi oleh hemohim. Ya. Nah, singkatan hemohim sendiri adalah hemoglobin. Ini adalah protein di dalam sel darah merah kita yang membawa oksigen ke seluruh organ tubuh kita. Karena organ tubuh kita perlu bernapas. Bernapasnya dari oksigen. Oksigennya dibawa oleh hemoglobin. Ya, kalau Anda hemoglobinnya kurang, maka organ-organ tubuh Anda tidak bisa bernapas. Akhirnya mati. Makanya nggak aneh, kok penyakit ini timbul. Kemungkinan hemoglobin Anda tidak cukup. Ya, karena kurang oksigen mungkin di otak Anda, ya kenalah penyakit di otak ya. Ataupun ginjal Anda, kenalah penyakit di ginjal Anda. Atau di pankreas Anda, kenalah di pankreas Anda. Makanya Anda jadi diabetes ya. Jadi hemoglobin ini sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Untuk apa? Untuk mereka bisa bernapas organ-organ tubuhnya ya. Jadi hemo itu adalah hemoglobin. H-nya adalah hematopoiesis. Ini adalah pembentukan sel plasma darah. Sel plasma darah ada darah putih dan darah merah ya. Ini harus diproduksi berulang-ulang karena ada triliunan sel di dalam darah kita ya, ada darah putih, darah merah. Lalu I-nya adalah imun, kekebalan tubuh. Nah, M-nya ini adalah modulasi. Ini penting sekali Bapak Ibu. Modulasi itu artinya kalau imun sistemnya kerendahan akan dinaikkan. Kalau imun sistemnya terlalu berlebihan akan diturunkan. Namanya modulasi. Distabilkan. Karena kita perlu imun sistem yang stabil. Waktu mereka stabil, maka organ-organ tubuh kita yang sakit akan direparasi. Itu artinya ya. Jadi jangan sembarangan minum suplemen untuk naikin imun. Kalau Anda kerendahan imun nggak apa-apa. Tapi kalau Anda yang sudah kelebihan imun itu berbahaya untuk kesehatan Anda. Ya, HIM dalam Korea ini adalah kekuatan atau strength ya. Tapi singkatannya adalah hematopoiesis, imun dan modulation. Sejak 2014, Hemohim terus menjadi produk terlaris nomor 1 di industri sejenis selama 9 tahun berturut-turut. Lalu penjualan melebihi 23 triliun sejak 2009.
Dijual di 19 negara dan sudah memiliki 22 hak paten di dunia. Memiliki 21 jurnal medis di PubMed.gov. Ini adalah situs pemerintah Amerika Serikat khusus untuk obat-obatan. Dan juga sudah ada BPOM-nya, ya ini adalah nomor BPOM-nya TI 204659401 yang didaftarkan di 24 April ya 2020. Ini penting ya karena untuk produk masuk ke Indonesia harus ada BPOM-nya. Nanti saya akan jelaskan. Dan sudah ada sertifikasi halal ya, artinya kaum muslim boleh dikonsumsi dengan aman hemohim ini karena sudah ada MUI dan juga Korean Muslim Federation sertifikasi halal. Nah, yang terakhir yang saya ketemu ini adalah hemohim juga memiliki 38 jurnal medis di INES dan IAEA ini dari Austria. International Nuclear Information System ya dan juga International Atomic Energy Agency. Jadi Anda boleh baca nih. Wah, ini baru saya ketemu semalam. Ya. Jadi pas saya ketemu, wah, luar biasa. Selama ini saya tahu Hemohim cuma punya 21 jurnal medis dan ini terus bertambah. Waktu saya bergabung di Atomi di tahun 2018 itu baru 12 jurnal medis. 5 tahun kemudian sudah jadi 21. Ternyata sudah ada juga 38 jurnal medis di ines.iaea.gov. Anda boleh cek. Lalu Anda ketik di sana, hemohim. Wah, itu luar biasa. Ya. Bagaimana hemohim bekerja? Ada 3 titik kunci ya daripada sistem imun ini. Pertama, hemohim akan mengaktifkan sel NK yang tadi saya bilang, natural killer cell. Tugasnya NK cell cuma satu, Bapak Ibu, menghancurkan virus, bakteri, dan sel kanker. Ya, tugasnya cuma satu. Dia kayak prajurit di dalam tubuh kita. Setiap kali ada serangan masuk, virus, bakteri, dan juga sel kanker yang tadi saya bilang, 5.000 sampai 10.000, itu akan dihancurkan. Jadi kita perlu mengaktifkan si sel NK ini, dibangunin lagi. Bangun. Bahkan diciptakan. Ingat loh, sel NK ini diciptakan di sumsum tulang kita. Jadi sumsum tulang kita itu memproduksi jutaan bahkan miliaran sel NK setiap hari. Maka dari itu kita perlu sel NK. Anda nggak usah perlu takut sakit, Bapak Ibu. Selama sel NK Anda ada di dalam tubuh Anda, menjaga Anda nggak akan sakit. Seandainya sakit pun akan recovery cepat sekali. Ya, karena sel NK ini akan bekerja sama dengan kekebalan tubuh satu tubuh Anda. Yang titik kedua itu adalah meningkatkan produksi sitokin. Ya, sitokin ini hanya diciptakan pada saat Anda tidur. Kalau Anda kurang tidur, Anda kekurangan sitokin. Makanya nggak heran organ Anda nggak sembuh-sembuh. Ya, minumin obat terus nggak sembuh-sembuh juga. Karena obat bukan menyembuhkan organnya. Obat itu hanya menyembuhkan simptomnya aja, gejalanya saja. Tapi sumbernya imun sistem yang menyembuhkan. Ya, jadi sitokin ini bekerja dua arah, ada yang inflamasi dan juga anti-inflamasi. Jadi Anda perlu sekali yang namanya sitokin. Kadang kan kita suka demam, ya. Demam itu bukan berbahaya, itu sedang menghancurkan virus yang sedang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, itu salah satu proteksi daripada sitokin ini. Yang ketiga adalah mengaktifkan sel-sel imunitas. Ingat tadi gambar tadi, ya, semua sel imunitas itu kan satu sistem kekebalan tubuh. Nah, itu semua diaktifkan. Jadi ini hemohim bekerjanya 3 arah. Jadi nggak bisa cuma satu doang, tapi yang lain nggak bekerja. Nggak bisa, Bapak Ibu. Ini harus tiga-tiganya membentuk segitiga, 3 point di hemohim. Mengaktifkan sel NK, tadi saya sudah ceritakan ya, itu seperti, nah, ini ada videonya ya. Apa sih sel NK? Seperti apa sih dia makanin sel-sel kanker? Kita lihat. 아까 말씀하신 것처럼 5천 개에서부터 10,000개 정도의 암세포가 매일 발생하거든요. 그리고 이제 바이러스라든지 세균이 10,000개 Kita 정도. lihat ya. Setiap harinya terdapat 5.000 sampai 10.000 sel kanker yang muncul pada tubuh kita. Betul ya? Bukan saya ngomong, ini dokter ya di Korea. Ini bukan Atomi loh. Ini acara di Channel A nih ya di Korea. Lagi ngomongin tentang sel NK. Dia nggak ngomongin tentang hemohim ya. 아까 말씀하신 것처럼 5천 개에서부터 10,000개 정도의 암세포가 매일 발생하거든요. 그리고 이제 바이러스라든지 세균이 이제 밖에서 침입해 오고요. 그거를 막아주는 세포가 자연살해 세포.
아까 말한 NK 세포. NK. 네, 우리 몸의 해병대. 네, 해병대에 대한 세포인데요. 그거를 화면을 보면서 한번 말씀드리죠. 네. 우와. 어디 한번. 오. 실제로 지금 이제 그 임파선 쪽에 암이 있는 환자입니다. 그래서 지금 보이는 게 암세포가 아주 커다란 게 막 있는데요. 왔다 갔다 보이는 조그만 게 이제 우리 몸의 자연살해세포, 해병대 역할을 하는 세포입니다. 제가 지금 물딱 연결하고 있네요. 근데 그 세포들이 지금 잡아먹는 암세포를 거예요? 다 잡아서 없애요. 근데 이게 재밌는 게 뭐냐면 크기가 큰 것도 조그만 세포들이 다 없앨 수가 있습니다. 와, 굉장히 활발한데. 이야, 저 전투형 보세요. 대단하다. 야, 완전 잘 해병대 싸우네. 중에 완전 수색대 지금. 근데 저 세포는 이제 자기하고 암을 구별할 수 있는 특별한 능력이 있거든요. 네. 그래서 전쟁이 일어나면 제일 먼저 가서 죽일 수 있는 그런 해병대 역할을 합니다. 이야. 그러니까 저 세포가 우리 몸에만 제대로 있으면 네. 우리 몸의 초기 감염은 금방 없어질 수가 있습니다. 예. Ya, luar biasa ya sel NK itu menghancurkan sel kanker walaupun ukurannya jauh lebih kecil. Nah, ini dengan University of Cambridge dia juga kasih lihat seperti apa sel NK yang menghancurkan sel kanker. The green cell you see here is a killer T cell of the immune system which is attacking the cancerous red and blue cell. You can tell when the killer cell has recognized the cancer cell because the two dots move around and contact the target. The killer cell then spreads out over the cancerous cell. Ya, yang warna biru itu adalah sel kanker, yang hijau itu adalah sel NK. Dia lagi hancurin. Nah, ini dipakein filter, Passing the video jadi through a kelihatan filter warna makes the kuningnya killer ya, cell look lagi yellow menghancurkan and allows sel us to really see how it focuses on the kanker. cancer cell. Ya, jadi luar biasa sel NK ini kita butuh sekali ya untuk perlindungan These di killer dalam. T cells are constantly hunting down dangerous cells throughout the body and destroying them. Nah, dia bilang apa? Sel NK ini terus-menerus hunting itu memburu ya, terus-menerus memburu sel-sel kanker di dalam tubuh kita ya. Jadi kita perlu sekali yang namanya sel NK. Meningkatkan produksi sitokin. Nah, kita dengerin ya apa itu penjelasan tentang sitokin. Sitokin itu kan sebenarnya adalah protein sistem kekebalan tubuh ya, yang mengatur interaksi antar sel. Jadi dia tuh akan membawa sinyal kepada sistem kekebalan tubuh untuk melaksanakan mekanisme pertahanan tubuh untuk menyerang suatu penyakit. Nah, jadi kalau misalnya pelepasan sitokinnya itu di luar kontrol, jadi terlalu tinggi, dia manggil bala tentara terlalu banyak, sedangkan si virusnya sendiri tuh udah tidak ada gitu. Sudah menurun, dia sudah menurun ataupun sudah tidak ada, akhirnya dia malah menyerang tubuh kita sendiri. Seperti itu mekanismenya. Nah, kalau misalnya, sifatnya sitokin juga memang ada yang katanya sih kalau semakin usia, itu dia semakin agak lambat dalam, jadi ada yang memberi perintah, ada yang kayak menyetop gitu. Jangan kirim lagi, jangan kirim lagi. Nah, jadi itu terjadi ketidakseimbangan antara yang memerintah dengan yang udah stop aja gitu, karena ini sudah tidak ada peperangan seperti di dalam tubuh kita seperti itu. Nah, sementara ini masih manggilin terus tentaranya, sedangkan yang nyetopnya nggak ada, nah, seperti itu. Jadi bisa jadi yang satu bagian yang nyetopnya itu memang kurang, atau memang yang manggilin terus-terusan gitu. Sedangkan yang stopnya tidak sebanyak yang memanggil bala tentara tersebut seperti itu. Ya, dan mengaktifkan sel-sel imunitas ya. Kita semua memiliki potongan kertas di tempat kerja atau bekas gigitan nyamuk yang mengganggu saat kita berada di rumah. Tetapi kita mengabaikannya dan melanjutkan hidup kita. Bagaimana mungkin bakteri berbahaya tidak menyerang kita melalui lubang di kulit kita? Tentu saja jawabannya karena kita memiliki sistem kekebalan tubuh dan untuk itu kita harus berterima kasih. Jadi,
Apa sebenarnya sistem kekebalan? Sistem kekebalan adalah pasukan yang tangguh yang terdiri dari sel, jaringan, dan organ yang bekerja sama untuk melindungi tubuh. Yang pertama, sel darah putih, leukosit. Leukosit beredar melalui tubuh melalui berbagai pembuluh darah kita, memastikan bahwa tidak ada pengunjung yang tidak diinginkan yang dapat mempengaruhi tubuh kita. Ada dua jenis sel yang membentuk divisi leukosit, fagosit dan limfosit. Fagosit adalah sel pertama yang merespon keadaan darurat. Pernahkah kamu memotong sendiri di dapur saat memasak? Celah di kulit ini merupakan pintu gerbang yang sempurna bagi kuman dan bakteri berbahaya untuk memasuki tubuhmu. Tetapi yakinlah, karena ada fagosit, Anda sudah dijaga. Jika fagosit merupakan kekuatan sistem kekebalan, limfosit adalah otak di belakangnya. Limfosit adalah sel yang memungkinkan tubuh untuk mengingat dan mengenali penyusup sebelumnya dan membantu tubuh menghancurkan mereka. Tentara sistem kekebalan unit limfosit terbuat dari dua jenis tentara, limfosit B dan limfosit T. Limfosit B dan limfosit T, sederhananya limfosit B adalah sistem intelijen tubuh yang mencari penyerang dan mengunci mereka, sementara membiarkan limfosit T tahu bahwa mereka ada di urutan selanjutnya. Limfosit T berperang melawan sasaran penjajah. Jadi, jangan khawatir tentang bakteri atau kotoran, karena sistem kekebalanmu sudah ada di dalam tubuhmu. Ya. Jadi jangan takut sakit. Yang penting kita jaga kekebalan tubuh kita ya. Sejarah lahirnya Hemohim ya tadi saya sudah singkat cerita ya bahwa ada yang pegawainya KRI bawain Hemohim ke Mr. Park ya. Jadi KRI ini adalah pembangkit listrik tenaga nuklir di Korea Selatan yang berdiri di tahun 59 ya. Dan ini adalah orang-orang pintar ya, kurang lebih 1.300 profesor, PhD loh Bapak Ibu ya, S3. Dan juga 4.000 dari orang-orang yang ilmuwan-ilmuwan pintar gitu ya. Dan ini juga institusi terbesar kedua di dunia setelah NASA ya, astronot. Dan teknologi utama mereka adalah radiasi dan bioteknologi ya. Jadi karena Anda bayangkan tiap hari Anda bekerja di sini ilmuwan-ilmuwan ini, apa yang terjadi dengan tubuh Anda? Mulai sakit. Lalu pemerintah Korea Selatan di tahun 96 mengadakan proyek nasional ya. Ini adalah pakai uangnya rakyat loh Bapak Ibu untuk menemukan suplemen apa yang bisa menangkal radiasi ya. Ternyata ketemu 3 tumbuhan ini, Angelica radix, Cnidium officinale, dan Paeonia japonica ya. Dan diuji coba terhadap manusia yaitu di rumah sakit kanker terhadap 63 pasien yang memiliki kurang dari 5.000 sel darah putih. Lalu setelah konsumsi Hemohim mengalami peningkatan sel NK, sitokin, dan aktivitas imunosit. Ya nanti ada uji cobanya. Nah, saya ketemunya dari yang website yang tadi itu ya, yang dari INES ya, International Nuclear Information System. Ternyata ada di sana, nanti saya akan tunjukkan ya. Jadi ini bukan sembarangan Hemohim lahir, ini memang khusus untuk ilmuwan-ilmuwan yang kerja di KRI, bukan untuk Anda dan saya. Maka dari itu kita harus bersyukur kalau sudah bisa menikmati Hemohim karena Mr. Park Han-gil, minumlah ya. Karena biasanya imun sistem itu kita tidak terjaga dan untuk menjaganya ya sebelum kita sampai sakit masih lebih murah. Kalau sudah sampai sakit, untuk membeli kesehatan itu jauh lebih mahal. Jadi maka dari itu jangan sampai tunggu sakit baru direparasi. Itu sudah mahal Bapak Ibu ya. Maka dari itu Mr. Park bisa menekan harga dari yang 20 juta menjadi 1,39. Nanti ada sejarahnya. 의 면역력을 탁월하게 높여주는 새로운 생약 복합제가 국내 연구진에 의해 개발됐습니다. 임상시험 결과 백혈구 회복을 높여주고 암치료 부작용도 크게 없애주는 것으로 나타났습니다. 최성원 기자가 소개합니다. 생약을 섞어서 만든 해모임이란 생약물질입니다. 원자력 연구소는 천연 생약제 30여 종을 집중 분석한 끝에 당귀와 천궁, 백작약 등을 재합성해 이 생약물질을 만들었습니다. 이들 생약제에는 면역을 활성화시키고 조혈장애를 없애는 황산화물이 있는데 연구팀은 이 성분들을 재구성하는 방법으로 면역 증강물질을 개발했습니다. 원자력병원에서 임상시험을 한 결과 새 생약물질은 암 환자들의 면역력을 크게 높이는 것으로 나타났습니다. 유방암과 자궁암 환자 각각 12명에게 새 생약물질을 복용시켰더니 모두 회복 속도가 60% 정도 빨라졌습니다. 특히 이 생약 복합제는 암 치료에 따른 염증이나 구토 같은 부작용을 크게 줄일 수 있는 것으로 나타났습니다. 암 환자들은
치료를 받으면서 기력이 떨어져 문제가 됐지만 생약 복합제를 복용한 환자의 80%가량이 기력 회복에 큰 도움이 됐다고 답했습니다. 해모힘을 먹은 환자들은 전신 무력감이 많이 없어져서 더 약을 요구하는 환자들이 많았습니다. 연구팀은 이 물질에 대한 2, 3차 임상시험을 거쳐 신약 개발에 나설 계획입니다. KBS 뉴스 최성원입니다. Keamanan hemohim. Nah, Anda setiap kali minum suplemen, Anda harus cek dulu keamanannya produk ini dari mana. Dari BPOM, Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. Dan Anda bisa cek di sana sendiri ya. Ini di tahun 2020 bulan April sudah didaftarkan dengan TI 204659401 dan kategorinya adalah obat tradisional ya. Kenapa bukan suplemen? Kenapa bukan makanan impor? Karena ini kalau bisa menyembuhkan, suplemen yang bisa menyembuhkan itu namanya obat tradisional. Kenapa bisa menyembuhkan? Karena sudah ada jurnal kedokteran dan juga patennya yang menyebutkan bahwa bisa menyembuhkan ya. Nanti saya akan tunjukkan. Nah, Anda bisa cek sendiri ini diproduksi oleh si siapa ya dan didaftarkan oleh diimport oleh PT Atomi Indonesia Inc. dan pabriknya adalah Colmar B&H di Korea. Lalu keamanan yang kedua adalah Anda harus cek dengan US FDA. Di sana di tahun 2004 ya, di bulan Januari tanggal 2, ini sudah diuji coba ya terhadap apa? Logam berat dan racun ya. Anda lihat di sini ada arsenik, barium, kadium, kromium, timah, merkuri, selenium dan silver dan ini adalah kandungan-kandungan cairan ya yang racun-racun cairan. Ingat loh, kalau herbal ada sedikit aja racun, itu nggak bisa dikonsumsi jangka waktu panjang. Ginjal dan liver Anda akan berat, lama-lama
gagal ya, gagal ginjal, gagal liver. Maka dari itu ini untuk diuji coba, betul nggak hemohim ini ada kandungan racunnya? Ternyata tidak ada. Resultnya itu adalah ND, not detected, tidak terdeteksi ya. Artinya betul-betul tidak terdeteksi, aman. Ya, ini sudah bisa dicek sendiri Anda di sana. Lalu hal kedua yang Anda perlu perhatikan adalah hak patennya. Hemohim sudah ada hak paten ya. Ini hanya beberapa dari sekian banyak hak paten ya. Di Korea ada ini nomor-nomornya dan di Eropa, Jepang dan Amerika dan akhirnya saya coba cek di mana? Website Google Patent. Yang biru ini adalah website Google Patent. Betul nggak sih apa yang perusahaan selalu tampilkan ini ada? Ternyata ada ya. Contohnya yang nomor 4, anti kanker. Nah, pas saya cek di Google Patent, memang betul ya, itu disebutkan untuk anti kanker. Nah, kita lihat yang ketujuh nih ya, yang di Amerika. Komposisi herbal untuk meningkatkan aktivitas anti kanker, kekebalan imun respon kita, dan hematopoiesis ya, pembentukan sel plasma, dan memproteksi diri dari kerusakan oksidasi dan cara pembuatannya yang sama. Nah, dilihat di atas kanan sini. Sama Bapak Ibu ya. Komposisi herbal untuk menaikkan aktivitas anti kanker, kekebalan imun respon kita, dan hematopoiesis dan seterusnya ya. Jadi ini bukan main-main ya. Jadi hemohim sudah ada hak patennya. Jadi setiap kali Anda ditawarkan suatu produk, Anda minta patennya mana? BPOM-nya tentang apa? Apakah itu obat tradisional atau bukan? Ya, jangan anggap testimoni itu benar ya. Banyak testimoni-testimoni yang dibuat-buat. Jadi jangan percaya testimoni. Minta hak paten, minta BPOM-nya. Tentang apa ini produk ya. Lalu yang berikutnya, jurnal medis. Nah, ini penting ya. Selain hak paten dan juga BPOM, harus ada jurnal kedokteran. Yang meneliti adalah kedokteran, bukan atominya, Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah website PubMed.gov, website pemerintah Amerika Serikat, khusus Perpustakaan Nasional tentang obat-obatan ya. Jadi ini adalah Center Nasional untuk Informasi Bioteknologi. Anda boleh cek apa aja di sini ya. Semua nama obat ada di sana. Nah, Anda coba hemohim. Nanti akan ketemu 21 jurnal medis di sana ya. Ada yang tentang apa nih? Sinergistik anti kanker ya. Disebutkan lagi kan tadi di paten, sekarang jurnal medis disebutkan. Anti obesitas, anti kegemukan disebutkan. Ada juga untuk imun sistem, untuk imun modulator dan anti diabetes dan lain sebagainya. Anda bisa baca di sana. Lalu jurnal medis hemohim kedua yang baru saya temukan kemarin ya, itu ada di IAEA, International Atomic Energy Agency, dan juga di mana nih? INES, International Nuclear Information System. Ini adanya di Austria ya. Jadi ini bukan di Amerika ya, ini jadi di Austria. Setelah saya cek di sana, hemohim ada 38 jurnal kedokteran ya. Ini luar biasa kita baca di sini. Sama nih. Herbal komposisi complementary agent untuk radioterapi dan kemoterapi untuk pasien kanker ya. Ini tahun 2016, tahun 2004. Kita lihat di sini ya. Anti tumor, immunological, cancer patient. Nah, ya. Nah, ini nih yang tadi saya bilang ya. Tadi kan diuji coba di rumah sakit kanker kan? Rumah sakit kanker selama 3 tahun untuk dibuktikan bisa nggak hemohim ini untuk menaikkan imun. Ini ternyata ada jurnal kedokterannya di sini ya. Nah, Anda bisa baca sendiri ya. Ini bahasa-bahasa kedokteran. Coba lihat lagi. Nah, promoting anti-cancer, skin immune system, radiation damage ya, kerusakan radiasi di dalam kulit kita. Nah, ini ya. Ini yang tadi saya bilang nih, 2006, ini kan diuji coba, practical use ya, digunakanlah campuran herbal, yaitu hemohim ini ya, sebagai fungsional, makanan fungsional untuk hematoimmunomodulation, memodulasi imun kekebalan tubuh kita, dan juga terapi kanker ya, membantu, asisten ya, membantu terapi kanker. Nah, ini adalah orang-orang yang sedang diuji coba di rumah sakit kanker yang 63 orang tadi. Ini jurnal medisnya di sini, Bapak Ibu. Kalau Anda mau baca, boleh. Ya, Anda masuk ke sana. Nah, ini penting. Riwayat harga dan kemasan hemohim. Ya, tadi saya bilang berapa? 770 US dollar kan? Waktu pertama kali Mr. Park minum, yaitu Kyrie yang jual ya, untuk karyawan-karyawannya. Itu harganya 12 juta loh.
Ya, kalau kita makan 60 saset sehari itu sudah 24 juta. Saat Hemohim pertama kali diluncurkan, produk ini hadir dalam 30 kemasan. Secara bertahap dengan harga tetap jumlahnya ditambah jadi 48, 54, dan akhirnya menjadi 60. Waktu dijadikan 48, lihat harganya diturunkan oleh Mr. Park ya, dari 12 juta jadi 1,39 juta. Ya, di awal berdirinya Atomy nih di tahun 2006 sebagai direct selling, lalu 2009 sebagai network marketing, harganya tetap sama. Lalu dinaikkan lagi jadi 54, tapi harganya tidak naik Bapak Ibu, ya, tetap sama 1,3 juta 902 1,392.600 perak ya, atau 90 US dollar. Lalu di tahun 2014 waktu dinaikkan jadi 60 saset, harganya tetap sama. Ya, dari tahun 2006 sampai hari ini 2024 berapa tuh? 18 tahun. Masa sih nggak naik? Harga telur cabai aja udah naik gara-gara inflasi. Ini Hemohim nggak naik-naik, malah kemasannya dinaikkan. Ini hebatnya Mr. Park Han-gil ya. Dia mau semua orang di dunia ini biar bisa minum Hemohim. Makanya jangan kaget ya kalau kita orang-orang di Atomy yang sudah sukses, kita bisa hidup mungkin bisa 100 tahun. Ya, karena kita sudah jaga kekebalan imun kita ya. Jadi Anda kalau yang sudah minum Hemohim, bersyukurlah. Jadi Pak Mike, saya mesti minum seumur hidup dong. Ya tergantung kamu. Kamu bisa jaga imun tubuh kamu nggak? Kalau kamu nggak bisa jaga kekebalan imun tubuh kamu, minum aja Hemohim. Ya, nggak usah khawatir, pasti terjaga. Minumnya sesuai anjuran ya. 2 saset sehari untuk orang sehat. Pagi dan malam pada saat perut kosong. Kalau Anda sakit, boleh minum 3. Ya. Anda sakit keras, 4-6. Ya. Anda minum dalam keadaan perut kosong itu adalah yang paling baik. Nah, bagaimana Anda merawat, misalkan ya, Anda diberikan mobil mewah, dalam hidup Anda cuma 1 mobil mewah. Tapi nggak boleh Anda jual, ya. Pokoknya Anda harus rawat sampai Anda meninggal. Nah, apa yang Anda lakukan? Pasti Anda poles ya, setiap kali Anda pakai Anda poles, masuk garasi Anda tutupin. Kenapa? Karena cuma sekali dalam seumur hidup kan dikasih mobil mewah ini. Pasti Anda rawat sebaik-baiknya ya. Anda isiin gasolinnya tuh bensin yang paling mahal ya, Anda berikan, pokoknya Anda rawat kalau bisa jangan sampai rusak ya. Sekarang bagaimana dengan tubuh Anda? Tubuh Anda juga cuma dikasih Tuhan 1 kali loh dalam seumur hidup Anda. Jadi hanya punya 1 kali kesempatan. Jadi bagaimana Anda merawatnya? Sayangilah sebelum tubuh Anda sakit. Ya, banyak orang nggak berpikir, saya masih sehat, saya masih punya asuransi, ya asuransi saya kartunya hitam, VVVVIP, nggak enak Bapak Ibu. Kalau Anda sudah sampai masuk rumah sakit di opname, Anda mau punya uang berapapun, nggak ada harganya. Jadi sebelum terlambat, rawatlah tubuh Anda. Jagalah kekebalan tubuh Anda dari sejak dini. Ya. 구독, 좋아요 눌러주세요.